Halo guys, selamat datang di Jabrik Film. Tempatnya review film yang rada nggak jelas, nggak keren, nggak bagus, tapi semoga tetap bisa menghibur kalian semua. Aslina, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dapat rezeki yang berlimpah. Juga dapat duit 2 miliar. Amin. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita film Rurouni Kenshin Kyoto Inferno yang rilis tahun 2014. Yang dimana film ini merupakan lanjutan dari sequel sebelumnya. Yang belum nonton, silakan nonton video sebelumnya agar mengerti alur ceritanya. Linknya ada di deskripsi di bawah. Film ini menceritakan tentang Kenshin yang mendapatkan kembali kehidupannya yang damai. Hingga tiba suatu hari muncullah sosok dari masa lalu yang bernama Makoto Shishio, yang merupakan pendekar samurai seperti Kenshin, yang ingin membalaskan dendam kepada pemerintahan era baru karena telah mengkhianatinya. Pembantaian yang dilakukan Shishio kepada orang-orang yang tak bersalah memancing Kenshin untuk menghentikan Shishio. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, kita mulai saja ceritanya. Di awal film diperlihatkan Saito yang memimpin pasukan Densus 88 untuk melakukan pengepungan terhadap organisasi kelompok kriminal bersenjata yang sangat meresahkan masyarakat. Organisasi tersebut bernama Jupon Gatana, atau dalam bahasa Wakanda artinya 10 pendekar pedang, yang didirikan dan dipimpin oleh Makoto Shishio. Shishio dan semua pasukannya berniat menghancurkan pemerintahan Meiji dan ingin menguasai Jepang. Namun, upaya pihak kepolisian yang berniat menangkap dan menghancurkan organisasi tersebut justru malah terbalik dan mengalami hal tragis. Satu persatu anggota polisi yang ikut dalam operasi tersebut malah dibantai dan dihabisi oleh salah satu anggota dari Jupon Gatana yang merupakan pasukan elit dari organisasi Shishio. Saito yang berhasil masuk ke dalam markas musuh pun akhirnya berhasil menemukan Shishio. Namun saat akan menangkapnya, Shishio justru pergi dan memerintahkan anak buahnya untuk melawan Saito. Meskipun Saito bisa dengan mudah mengalahkan anak buah Shishio, namun Saito tidak dapat menangkap Shishio karena Shishio berhasil melarikan diri. Scene berganti kepada Kenshin yang menjalani kehidupan yang damai bersama teman-temannya. Di sana diperlihatkan Kenshin lagi santuy menyaksikan pertunjukan jaipongan. Dan padepokan milik Kaoru pun mulai berkembang dengan terlihat beberapa murid sedang berlatih di sana. Lalu ada Megumi yang berhasil membuka bisnis dengan membuka klinik pengobatan. Ia pun memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan secara gratis. Aslina eta teh. Sampai suatu hari datang seorang inspektur polisi yang bernama Kawaji Toshiyoshi. Ia meminta Kenshin untuk menemui Mendagri atau Menteri Dalam Negeri Toshimichi Okubo. Namun Sanosuke yang tak mempercayai pemerintah memaksa mereka agar mengajaknya untuk menemani Kenshin. Kawaji pun mengizinkan Sanosuke ikut dengannya. Sesampainya di kantor Kementerian Dalam Negeri, Menteri Okubo langsung menjelaskan bahwa Makoto Shishio yang dulu dieksekusi mati oleh pemerintah era baru masih hidup dan berusaha memulai kekacauan di Kyoto. Di sini diketahui kalau Shishio dulu sama dengan Kenshin yang merupakan si Hitokiri Botosai. Shishio juga terlibat dalam perang Toba Fushimi yang mendukung kekaisaran. Namun berbeda dengan Kenshin karena Shishio memiliki sifat yang sadis dan juga brutal. Dan dikhawatirkan tidak bisa dikendalikan dan akan menodai pemerintahan yang baru. Tepat setelah memenangkan peperangan, pemerintah merencanakan pembunuhan terhadap Shishio. Kedua tangan Shishio pun diikat lalu dia dieksekusi mati. Tak sampai di situ, ia pun lalu dibakar di atas tumpukan mayat-mayat yang lainnya. Namun tiba-tiba turun salju yang sangat lebat, yang membuat api yang membakar Shishio pun padam. Dari informasi yang didapat, Shishio sedang membentuk sebuah organisasi dan menyiapkan pasukan untuk menghancurkan pemerintahan baru. Menteri Okubo meminta Kenshin untuk dapat menghentikan Shishio. Ya, di sini jelas kalau pemerintah ingin membersihkan kekacauan yang Shishio perbuat. Di dojo milik Kaoru, Sanosuke, Megumi, dan juga Kaoru sangat marah dengan apa yang diminta pemerintah. Mereka tidak ingin kalau Kenshin terlibat dalam masalah tersebut.
Scene berganti di tempat lain di sebuah perjalanan, Menteri Okubo pergi dengan menaiki sebuah kereta kuda. Ia berniat untuk menemui Kenshin. Namun tanpa ia sadari, seorang pria bermuka bocil diam-diam menyelinap ke kereta kuda yang dinaiki Okubo. Pria itu bernama Seojiro Seta yang merupakan tangan kanan dari Makoto Shishio. Seojiro lalu menodongkan senjata kepada Menteri Okubo dan menyampaikan pesan dari Shishio. Pesan tersebut menegaskan bahwa upaya pemerintahan mengirim Kenshin adalah perbuatan sia-sia. Lalu setelah menyampaikan pesan tersebut, Seojiro pun membunuh Okubo. Tak lama berselang, datang sekelompok orang-orang gak jelas mencegat kereta kuda yang membawa Okubo. Mereka berniat untuk membunuh Okubo. Namun, mereka tak menyangka kalau sang menteri justru sudah tak bernyawa. Ironisnya, meski demikian, mereka tetap melampiaskan amarahnya dengan menusuki jasad Okubo. Tak berselang lama, Kenshin pun datang dengan niat menemui Okubo. Namun ia tak menyangka kalau orang yang akan ia temui sudah menemui Yang Kuasa. Tiba-tiba dari belakang, Seojiro datang dan mengatakan kalau ada sekelompok orang yang berniat membunuh Okubo. Namun ia yang memanfaatkan situasi tersebut justru membunuhnya terlebih dahulu. Setelah mengatakan hal itu, Seojiro pun lalu pergi. Setelah mengetahui kejadian tersebut, Kenshin lalu menemui Inspektur Kawaji. Kawaji yang mengetahui hal tersebut pun sangat geram dibuatnya. Kawaji lalu mengantarkan Kenshin melihat para petugas kepolisian yang telah tewas terbunuh oleh pasukan Shishio. Kenshin pun lalu kembali menyaksikan orang-orang yang menangis meratapi mayat-mayat dari orang-orang yang mereka cintai. Hal tersebut tentu saja kembali mengingatkan Kenshin akan masa lalunya. Inspektur Kawaji pun memohon kepada Kenshin untuk menghentikan perbuatan Shishio yang sudah sangat kelewat batas. Sementara itu Saito menegaskan kepada Kenshin bahwa ini adalah perang, dan Saito pun sangat berharap Kenshin bersedia pergi ke Kyoto untuk ikut berperang menghentikan Shishio. Setelah kembali ke dojo milik Kaoru, Kenshin pun langsung memberitahukan Kaoru kalau ia harus pergi ke Kyoto untuk menghentikan Shishio. Namun Kaoru melarangnya dan berkata, "Ari aa, tos we cicing di imah, tong kama mana?" Kaoru khawatir kalau Kenshin akan kembali menjadi seorang pembunuh. Namun Kenshin menjelaskan kalau semua yang terjadi saat ini merupakan tanggung jawabnya. Dan ia pun memantapkan hatinya untuk pergi ke Kyoto. Keesokan harinya, Sanosuke yang mengetahui kalau Kenshin pergi ke Kyoto sendirian tanpa mengajaknya terlihat sangat marah. Sanosuke yang kesal tiba-tiba bertemu dengan seorang pria dengan gaya rambut belah dua ala-ala jamet tahun 2000-an. Pria tersebut menanyakan tentang Hitokiri Batosai yang tak lain adalah Kenshin. Pria tersebut diketahui bernama Aoshi Shinomori. Sanosuke yang lagi dalam mode bad mood mengatakan kalau ia tidak tahu dengan orang yang ia cari. Ia malah menantang pria tersebut untuk bertarung dengannya. Dan pertarungan pun tak dapat terelakkan. Dalam pertarungan tersebut terlihat Sanosuke bukan lawan yang tepat buat Aoshi. Karena Aoshi ternyata sangat tangguh bahkan tanpa menggunakan pedangnya. Sehingga Sanosuke pun dibuat babak belur. Untung saja Megumi datang tepat waktu di saat Aoshi hampir saja membunuh Sanosuke. Aoshi lalu menghampiri Megumi dan menanyakan perihal tentang Kenshin yang merupakan si Hitokiri Batosai. Megumi pun sama dengan Sanosuke dengan mengatakan kalau ia tidak mengetahui orang yang Aoshi cari. Di dalam perjalanan ke Kyoto, Kenshin bertemu dengan seorang gadis yang bernama Misao Makimachi. Pertemuan tersebut terjadi saat Misao mencuri pedang milik Kenshin. Namun Kenshin berhasil kembali merebut pedang miliknya dari tangan Misao. Misao yang kesal karena pedang curiannya diambil kembali oleh pemiliknya, kesal lalu menyerangnya. Misao memaksa Kenshin agar memberikan pedangnya. Mengetahui kalau Misao bukan orang yang jahat, tentu saja Kenshin tak melawannya. Kenshin lalu menjelaskan bahwa pedangnya tidak akan berguna bagi orang lain. Misao pun dibuat terkejut setelah melihat pedang milik Kenshin yang memiliki mata pedang terbalik. Misao pun memberitahukan alasannya mencuri pedang adalah untuk ia tukar dengan uang untuk ongkos naik Grab pulang ke rumahnya.
Tak lama berselang, tiba-tiba datang anak laki-laki datang meminta pertolongan. Ia meminta Kenshin untuk menyelamatkan kakaknya yang telah terluka parah. Di sini diketahui ternyata kakak laki-laki anak tersebut adalah seorang polisi. Ia ditemukan dengan kondisi berlumuran darah. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, ia pun memberitahu Kenshin bahwa terjadi kekacauan di desanya. Dan pelaku dari kekacauan tersebut adalah ulah dari anak buah Shishio. Ia juga meminta Kenshin untuk menjaga adiknya. Keesokan harinya, Kenshin, Misao, dan juga bocah tadi sampai di desa tersebut. Terlihat desa itu sudah hancur porak-poranda, dan alangkah mengejutkannya, di sana nampak jasad dari kedua orang tua bocah tadi mati dalam keadaan tergantung di sebuah pohon. Tiba-tiba dari balik bangunan yang hancur datang sekelompok orang. Ternyata orang-orang yang menghancurkan desa masih berada di sana. Mereka pun langsung mengepung dan menyerang Kenshin. Namun, tentu saja kroco-kroco seperti mereka bukan tandingan bagi Kenshin, sehingga dengan mudah Kenshin pun mengalahkan mereka semuanya. Setelah mengalahkan semua anak buah Shishio, Kenshin pun menurunkan jasad kedua orang tadi dan berniat untuk menguburkannya. Lalu tiba-tiba Seojiro yang ternyata dia ada di sana datang dan menghampiri Kenshin. Seojiro mengajak Kenshin untuk bertemu dengan Shishio. Akhirnya Kenshin pun bertemu dengan Shishio. Dalam keadaan itu, Kenshin bertanya apa tujuan sebenarnya dari Shishio sehingga melakukan perbuatan yang sangat keji dan juga mungkar. Sehingga banyak membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Namun, dengan santuy si Kehead Shishio berkata bahwa ia ingin menguasai Jepang dan membangun kekaisarannya sendiri, dan menggunakan orang-orang yang lemah sebagai alat untuk mewujudkan keinginannya. Kenshin yang marah langsung menantang Shishio untuk bertarung dengannya. Akan tetapi Shishio justru memerintahkan Seojiro untuk menghadapi Kenshin. Shishio mengatakan bahwa ia akan menunggunya di Kyoto dan berharap Kenshin mau kembali menjadi seorang Hitokiri Batosai. Dan pertarungan pun terjadi antara Kenshin dan Seojiro. Pertarungan sengit pun terjadi. Dan yang mengejutkan di balik tampang imut Seojiro ternyata ia adalah orang yang sangat hebat dalam teknik berpedang. Bahkan teknik dan kecepatannya pun dapat mengimbangi teknik dan kecepatan Kenshin. Kenshin pun berniat melakukan serangan pamungkasnya yaitu Hiten Mitsurgi Ryu. Namun Seojiro juga melakukan kuda-kuda yang sama dengan Kenshin. Lalu terjadi bentrokan pedang dari keduanya. Alangkah mengejutkannya, tebasan pedang Seojiro mampu mematahkan pedang terbalik milik Kenshin. Dan karena hal tersebut, pertarungan pun berakhir. Lalu Seojiro meminta Kenshin untuk menyiapkan pedang baru untuk menghadapinya di pertemuan berikutnya. Kenshin yang telah sampai di Kyoto tak disangka bertemu lagi dengan Misao. Kenshin juga diajak menginap di sebuah penginapan. Penginapan tersebut ternyata milik dari seorang ninja yang dikenal dengan nama Okina, yang merupakan salah satu anggota dari Oniwa Bansu. Oniwa Bansu merupakan klan yang dibentuk oleh Shogun untuk melakukan pengintaian dan mengumpulkan informasi. Setelah berakhirnya Perang Toba Fushimi, masalah pun mulai bermunculan. Anak buah Shogun melakukan pembantaian terhadap anggota Oniwa Bansu yang tersisa. Diceritakan dahulu bahwa Aoshi Shinomori yang merupakan anggota klan Oniwa Bansu berniat menyelamatkan anak buahnya. Aoshi saat itu memiliki tugas berjaga di Istana Edo. Karena kehilangan teman-teman yang berharga baginya, ia jadi merasa sudah tak memiliki sesuatu yang berharga yang harus ia lindungi. Dan tujuannya kini hanya satu, yaitu melawan Kenshin si Hitokiri Batosai yang merupakan pendekar pedang terhebat waktu itu. Saat ini, Aoshi mencari Kenshin untuk menantangnya bertarung sebagai penghormatan kepada teman-temannya yang telah meninggal. Namun Kenshin menegaskan tujuannya pergi ke Kyoto adalah untuk menghentikan Shishio dan bukan untuk tujuan yang lainnya. Kenshin lalu meminta bantuan Okina untuk mencarikan seseorang yang bernama Saku Arai. Karena ia adalah orang yang telah membuatkan pedang terbalik yang dimilikinya. Namun, Kenshin justru mendapat informasi kalau Saku Arai sudah meninggal.
Ia pun kebingungan lalu Kenshin pun mendatangi putra dari Saku Arai yang bernama Seiku Arai. Kenshin memintanya untuk dibuatkan pedang yang sama seperti yang ayahnya buatkan dulu. Namun Seiku menolaknya dan mengatakan bahwa ia sudah tak ingin lagi membuat pedang. Mendengar hal tersebut, Kenshin pun memahami alasan Seiku. Lalu ia pun pamit untuk kembali. Tak lama setelah Kenshin pergi, datanglah seorang dengan gaya rambut ala opa-opa Korea yang bernama Cho Sawagejo. Cho merupakan pemburu pedang dan merupakan salah satu anggota Juppon Gatana dan merupakan anak buah Shishio. Cho berniat meminta pedang peninggalan dari Saku Arai. Kenshin yang rupanya mengetahui hal tersebut langsung menghampiri Cho. Cho yang kesal karena merasa dihalang-halangi langsung menyerang Kenshin dan pertarungan pun terjadi. Karena pedangnya patah saat pertarungan sebelumnya dengan Seijiro, membuat Kenshin kesulitan saat menghadapi Cho. Seiku yang mengetahui kalau Kenshin adalah orang baik pun akhirnya berubah pikiran. Ia berlari ke rumahnya dan berniat mengambil lalu memberikan pedang terakhir buatan ayahnya kepada Kenshin. Di luar, pertarungan antara Kenshin dan Cho pun masih berlangsung. Kenshin yang kesulitan menghadapi Cho dengan kondisi pedang yang patah masuk ke dalam lorong yang sempit. Di bawah kuil, dia memanfaatkan situasi tersebut untuk menghindari serangan dari Cho. Tak lama berselang, bersamaan dengan kedatangan Kaoru, Seiku pun datang dengan membawa sebuah pedang di tangannya. Tanpa ragu, Seiku langsung melemparkan pedang itu ke arah Kenshin. Kenshin pun dengan tangkas menangkap pedang tersebut. Melihat pedang yang ia inginkan ada di tangan Kenshin, Cho pun berniat kembali menantang Kenshin untuk membuktikan siapa yang lebih hebat. Cho lalu memancing emosi Kenshin dan berniat membunuh anak bayi dari Seiku. Tentu saja Kenshin marah dan dengan cepat mengeluarkan pedang barunya dan langsung menebas leher Cho. Namun untungnya tebasan Kenshin tidak membuat Cho mati karena ternyata pedang terakhir buatan Saku Arai juga memiliki mata pedang terbalik layaknya pedang milik Kenshin yang patah. Kaoru pun merasa lega karena Kenshin tidak kembali menjadi seorang pembunuh. Lalu seperti biasa para polisi India pun berdatangan untuk menangkap dan meringkus. Sein beralih pada Shishio yang berada di markasnya. Terlihat banyak sekali anak buah yang berhasil ia siapkan untuk peperangan melawan pemerintahan baru. Ia sudah merencanakan membuat Kyoto menjadi seperti neraka. Atau dalam bahasa Sundanya yaitu Kyoto Inferno. Rencana tersebut ternyata diketahui oleh pihak kepolisian dan juga Oniwa Bansu melalui informasi yang berhasil dikorek dari Cho yang telah ditangkap kepolisian. Seito pun lalu memberitahukan Kenshin akan rencana Shishio. Sementara Okina memerintahkan para Oniwa Bansu untuk bersiap-siap berperang. Darurat militer pun diumumkan dan berbagai persiapan dilakukan untuk menghadapi perang melawan pasukan Shishio. Di malam harinya, suasana yang sangat mencekam pun terjadi. Terlihat beberapa kembang api menghiasi langit Kyoto. Genderang perang pun telah ditabuh tanda peperangan akan segera dimulai. Lalu datanglah para pasukan Shishio dengan membawa gerobak yang dilapisi api dan juga obor-obor yang menyala lalu membakar kota tersebut. Lalu pertarungan antar kedua kelompok itu pun terjadi. Saito dan juga Kenshin bekerja sama melawan para pasukan Shishio. Begitupun Kaoru, Yaiko, dan si berandalan Sanosuke pun ikut terlibat dalam pertarungan. Sementara itu, di tempat lain Aoshi datang ke penginapan milik Okina untuk mencari Kenshin dengan tujuan mengajaknya bertarung. Okina berusaha menghentikan Aoshi dan memintanya melupakan dendam masa lalunya. Perbedaan paham yang terjadi antara mereka berdua berujung kepada pertarungan yang tak bisa dihindari. Pertarungan antara Okina dan Aoshi pun terjadi. Pertarungan mereka berdua pun terus berlangsung. Okina sempat membuat Aoshi terdesak dan terlempar keluar. Okina lalu memanfaatkan sebuah bambu untuk menyerang dan berhasil menusuk Aoshi.
Namun Aoshi dengan fisik yang lebih prima berhasil menyerang balik Okina dengan kedua pedang yang ada di tangannya. Alhasil karena serangan itu membuat Okina pun tumbang seketika. Misao yang sampai di sana sangat shock melihat apa yang terjadi di depan matanya. Aoshi lalu pergi sambil mengatakan kepada Misao bahwa ia sudah tak seperti orang yang dulu. Kembali kepada Kenshin yang berhasil masuk ke dalam area musuh. Tiba-tiba ia dikepung oleh sekelompok orang yang memakai pakaian seperti mumi yang menyerupai Shishio. Ternyata itu adalah perangkap musuh agar Kenshin menjadi bingung, yang mana Shishio yang asli. Namun Kenshin yang OP berhasil menumbangkan mereka semua. Tak lama berselang datang Sanosuke yang kesal karena nggak diajak Kenshin ke Kyoto. Namun ia senang karena peperangan telah berhasil mereka menangkan. Paruh pasukan Shishio pun berhasil dikalahkan dengan mudah. Akan tetapi Kenshin dan Saito merasa ada kejanggalan karena mereka tak menemukan Shishio dan semua anggota Juppon Gatana. Kenshin menyadari kalau serangan ke Kyoto hanyalah pengalihan isu dan menarik kesimpulan bahwa tujuan utama serangan Shishio adalah menghancurkan Tokyo. Mengetahui hal tersebut, Kenshin pun bergegas pergi ke Tokyo, namun ia dikagetkan dengan kehadiran Seojiro yang berhasil menyandara Kaoru. Kaoru dijadikan tawanan oleh Shishio karena ia menginginkan Kenshin agar kembali menjadi Hitokiri Baktosai seperti dulu. Kenshin pun mengejar Seojiro yang membawa Kaoru dan berhasil menaiki kapal milik Shishio. Sesampainya di kapal, Kenshin langsung dikepung pasukan Shishio. Kenshin yang marah pun langsung melawan mereka semua. Lalu tiba-tiba Shishio datang dan mengatakan kalau penyerangan ke Kyoto hanyalah sebuah tipuan. Shishio lalu memancing amarah Kenshin dengan memperlihatkan Kaoru yang ia sandra di atas kapal. Kenshin yang emosi langsung menghajar para bawahan Shishio dan berniat menyelamatkan Kaoru. Namun salah satu anak buah Shishio melemparkan Kaoru ke dalam lautan, sehingga membuat Kaoru pun tikerebek. Kenshin yang melihat kejadian itu tanpa ragu langsung melompat ke laut untuk menyelamatkan Kaoru. Namun karena poek dan cuaca yang buruk sehingga membuat ombak yang sangat besar membuat Kenshin kesulitan menemukan Kaoru. Keesokan harinya, Kenshin terdampar di suatu pantai dalam keadaan tak sadarkan diri. Beruntungnya, ia ditemukan oleh seseorang yang bernama Seijiro Hiko yang menyelamatkan dan membawa Kenshin, dan film pun tamat. Ending yang sangat menggantung bukan? Tapi tenang saja karena sang sutradara sengaja membuatnya seperti ini dan menyiapkan lanjutan dari film ini. Ada pesan yang dapat kita petik dari film ini yaitu pengkhianatan akan menimbulkan rasa sakit, benci, dan juga rasa dendam. Namun dengan membalas dendam akan pengkhianatan dan rasa sakit di masa lalu hanya akan menimbulkan kebencian dan juga dendam baru. Dan bukan hanya merugikan diri sendiri tapi juga akan merugikan orang lain. Maka dari itu memaafkan adalah perbuatan terbaik dan juga mulia dan akan melahirkan cinta dan juga kedamaian. Terima kasih sudah menonton, dukung terus channel ini agar Mimin semakin semangat membuat kontennya dengan cara menekan tombol subrek dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan yang penasaran dengan lanjutan ceritanya, silakan tunggu film selanjutnya. Bye!